Di tengah ketidakpastian penyebab kasus perceraian pasangan musisi Titi DJ dan Ovi, putra sulung Ovi, Excel Anugrah Andaviar, justru mulai merambah karirnya ke dunia akting. Tak tanggung-tanggung, sebagai langkah awalnya di dunia akting, Excel memainkan perannya di sequel film berjudul Masih Bukan Cinta Biasa yang akan tayang serentak di bioskop mulai hari ini. So, konser. Kalau gue nggak kesini nyariin situ, itu nggak bakalan tahu. Industri musik tanah air memang sedang dijejali oleh boy band dan girl band. Animo masyarakat yang begitu besar membuat banyak anak muda di negeri ini berlomba-lomba membentuk boy band dan girl band. Seperti Seven Icons, Sherry Bell juga langsung mendapat sambutan yang hangat dari remaja di tanah air. Apalagi single hit mereka Sherry Bell Dilema cukup enak terdengar di telinga dan menggambarkan kehidupan cinta yang sedang marak dialami remaja kita. Dan Cherry Bell mempunyai moto, bukan berbahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur membuat kita bahagia ya. Jadi bersyukur telah masuk di Cherry Bell ini, membuat kita bahagia dan terus menyongsong ke depannya. Dan pastinya Cherry Bell selalu mau pengen memberikan aura positif untuk semua masyarakat yang ada, yang penikmat musik di Indonesia lah, dan terus berkarya. Selain disambut hangat oleh kaula muda, lahirnya Sherry Bell juga dinilai positif oleh para musisi senior seperti The Dance Company dan pasangan duet Anang Ashanty. Bahkan grup vokal project pop yang baru-baru ini menyentil kemunculan boy band dan girl band lewat lagu mereka, secara jujur juga menyambut dengan tangan terbuka kehadiran Sherry Bell. Musik di Indonesia makin berwarna, biasanya hanya begitu-begitu aja, sekarang ada tambahan boy band, girl band. Jadi sebenarnya kita menjadi negara yang bebas dalam bermusik, itu sangat bagus sekali. Kalau aku bilang sebenarnya tergantung lagunya ya, kalau memang lagunya bagus pasti bisa diterima gitu. Dan kan kenapa kan kalau boy band atau girl band itu kan berbeda, kan duet beda, nyanyi solo beda. Jadi karakter lagunya juga pasti beda gitu. Dan ya kalau aku bilang tadi ya kita cukup bangga lah harusnya bahwa banyak bibit-bibit lagi yang masih muda-muda. Jadi ini menandakan bahwa industri musik kita berkembang kayak nggak zaman dulu. Kalau lagu meledak satu, ya udah semua berbondong-bondong cuma seneng sama satu lagu. Tapi sekarang nggak, yang seneng duet ya ada, yang seneng bandnya ada, tetap berjalan. Nah ini adalah baik untuk pertumbuhan musik Indonesia yang semakin besar. Saya yakin kenapa banyak munculnya boy band atau girl band itu semua karena ternyata menyanyi menjadi satu kesukaan seluruh Indonesia. Dan bisa kita lihat mereka berkumpul, kalau menyanyi sendiri-sendiri mungkin perjuangannya jadi lebih berat. Tapi kalau rame-rame, seperti itu kan pepatahnya mengatakan. Sherry Bell patut berbangga diri. Pasalnya, para musisi senior tidak hanya bermanis kata kala memuji mereka. Lihat saja The Dance Company. Baim, Nugi, Aryo Wahab dan Pongki dengan hangat menyanggupi permintaan gadis-gadis cantik ini untuk berfoto bersama. Dance Company, ha 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 ha. Iya sebenarnya aku ngefans sama Papa Baim. Dari dulu. Jadi foto deh. Papa Baim tunjuk tangan. Papa Baim, semuanya suka Papa Baim. Semuanya kita suka.
Siapa yang nggak ngefans sama kita? Nah, Nggak mungkin aja ya kan? Siapa? Kita punya keyakinan itu makanya terwujud semuanya. Yakin terus positif, pasti fans kita banyak. Kalau Tapi memang seru. Maksudnya kita juga bingung ternyata anak-anak Cherry Bell tuh ngefans juga sama Dance Company gitu. ternyata kita masih kemudahan ya di sini ya. Ternyata kita masih Kemudahan. ya kita dapat spirit dari mereka. Bahkan kita mau mulai coba benahi koreografi kita sekarang. Itu zaman tahun 70-an gitu guys. Enggak gini nih. Meski disambut positif, ada baiknya Cherry Bell juga waspada sedari awal. Pasalnya, maraknya boyband dan girlband yang muncul bukan tidak mungkin membuat Cherry Bell bak pelangi yang muncul siang lalu lenyap di sore hari. Hukum rimba tetap berlaku. Serem amat lu pagi-pagi. Contoh hukum malam, hukum rimba, yang kuat yang menang. Jadi di antara boyband-boyband ini mereka akan saling bersaing. Pengen semakin diterima sama masyarakat Indonesia dan juga luar nantinya. Luar itu maksudnya semoga kita bisa go internasional. Tak ingin kalah dengan para juniornya, Syahrini pun giat mencari berbagai inovasi untuk mempertebal image dirinya sebagai artis di atas panggung. Kejutan apa lagi yang bakal dihadirkan Syahrini? Syahrini bermetamorfosis. Ya, setelah puas berkaftan-kaftan ria di bulan Ramadan lalu, kali ini Syahrini tampil dengan balutan busana ala wanita karir. Perubahan penampilan Syahrini ini rupanya terinspirasi dari wanita pekerja kantoran yang kerap berbusana elegan namun tetap terlihat seksi dan cantik. Alhamdulillah ya pemirsa, hari ini aku sedang mood berdandan seperti wanita kantoran. Jadi kepengennya memakai rapi, memakai busana kantor, terinspirasi dari kalau aku pergi nyanyi pagi kan sama seperti orang kantoran, perginya jam 6, jam 7 udah keluar dari rumah. Aku lihat teman-temanku yang sekretaris, direktris muda gitu, sama eksekutif muda perempuan pakainya rapi, kadang pakai celana. Terus kemudian juga ketat, pakai blazer, tapinya cantik, sopan, tetap elegan dan smart gitu kelihatan. Kalau aku kan terinspirasi fashion kantor, aku kan di atas panggung, jadi harus ada aksesoris. Kalau pekerja kantor beneran nggak mungkin kan dandan kayak aku. Can't see me, invisible. Dan perubahan penampilan Syahrini kali ini semakin membuat dirinya menjadi sesuatu yang pastinya akan menjadi trendsetter terbaru dalam berbusana di kalangan masyarakat dan juga bagi para fansnya tersebut. Maunya itu memang wanita karir yang betul-betul dinamis gitu. Apapun kayaknya dilakukan kayaknya wanita aktif gitu, aktif, energik gitu, tapi betul-betul bermakna melakukan sesuatu yang bertanggung jawab untuk pekerjaannya. Jadi aku penyanyi yang mungkin kan busana kantoran, pemirsa kabar-kabari di rumah ada aksesoris kayak aku ke kantor, rambut besar, makeup kan kayaknya mereka tuh rapi, elegan. Ke depan mudah-mudahan akan we'll see, kita nggak tahu ya aku kan moodnya akan seperti apa, tapi fashionku hari ini aku ingin terlihat charming, kemudian terlihat smart, cantik pastinya, alhamdulillah mudah-mudahan. Dan pengen rapi aja seperti wanita-wanita karir. Di tengah ketidakpastian penyebab kasus perceraian pasangan musisi Titi DJ dan Ovi, putra sulung Ovi, Excel Anugrah Andaviar, justru mulai merambah karirnya ke dunia akting. Tak tanggung-tanggung, sebagai langkah awalnya di dunia akting, Excel memainkan perannya di sequel film berjudul Masih Bukan Cinta Biasa yang akan tayang serentak di bioskop mulai hari ini. So, konser. Kalau gue nggak kesini nyariin situ, itu nggak bakalan tahu. Ada seorang anak pingin banget ketemu sama bokapnya. Ini kan sequel dari Bukan Cinta Biasa. Kalau lihat dari film pertama sama film kedua,
semakin bagus gitu. Yang pertama sih bagus, yang kedua ini lebih bagus lagi gitu. Terus kalau aktingnya Axel ini apa namanya, emang dia nggak terlalu jauh dari karakter aslinya. Tapi ya nggak nyangka juga bisa berakting. Rasanya nano-nano sih rasanya bener deh. Kayak antara seneng terus masih gugup. Banyak sih, tapi yang terutama sih pasti seneng. Mudik. Tradisi pulang ke kampung halaman itulah yang kini diangkat ke layar lebar. Meski hanya berlangsung seminggu sebelum Lebaran, mudik rupanya memberi banyak cerita. Seperti apa beratnya perjuangan seseorang untuk bisa bertemu keluarga di kampung halaman? Jangan lupa saksikan film berjudul Mudik yang telah tayang serentak di bioskop mulai tanggal 8 September. Siapa yang mau merit sama yang namanya Lestari itu? Semoga berperan sebagai Wulan di film Mudik ini. Wulan ini adalah seorang wanita yang bertahan hidup di Jakarta dengan cara dikawin kontrak. Dia adalah seorang wanita yang kuat, sehingga dia dari Jawa Barat bisa tinggal di Jakarta meskipun dengan cara berprofesi sebagai wanita kontrakan gitu. Tapi akhirnya semua nggak mulus gitu, habis kontrak selesai, terus akhirnya dia mendapat apa yang dia mau gitu. Si Wulan ini juga ingin merasakan cinta, ingin benar-benar merasakan dicintai seutuhnya, bukan hanya karena laki-laki yang ingin memanfaatkan dia saja gitu. Ya, buat pemirsa Kabar Kabari, saya Anjas Mara. Buat Anda semua, jangan lupa untuk saksikan film Mudik mulai 8 September di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Lo juga mau bunuh gue? Udah. Loh. Masuk. Nah, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita. Saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus Kabar Kabari serta cek dan recheck dari hari Senin sampai Sabtu pukul 14:15, tentunya hanya di RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.